Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Hukum Islam Universitas Pancasila yang beranggotakan yang pertama Aryo Jatikusumo, yang kedua Najla Julfa, yang ketiga Muhammad Ridwan, yang keempat Muhammad Rezando, yang kelima Rambu Binta, ingin memaparkan tugas hukum Islam yang berjudul Presiden Prancis dan kontroversi Nabi Muhammad SAW. Baiklah, yang pertama, istilah atau pengertian toleransi menurut agama dan juga para ahli. Toleransi adalah sifat atau sikap yang menghargai pendapat orang lain yang berbeda-beda dengan pendapat diri sendiri, saling menghormati, dan saling bekerja sama di antara masyarakat yang berbeda. Perbedaan tersebut bisa bermacam-macam, seperti perbedaan suku, budaya, agama, politik, bahasa, dan bahkan perbedaan kondisi fisik. Toleransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna sifat atau sikap menghargai, membiarkan, membolehkan terhadap pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan yang berbeda-beda ataupun yang bertentangan dengan pendirian sendiri. Kemudian, menurut para ahli, arti toleransi berbeda dengan arti yang telah dijelaskan. Toleransi, menurut Tillman, adalah sebuah sikap untuk saling menghargai melalui pengertian dengan tujuan untuk kedamaian. Toleransi disebut-sebut sebagai faktor esensi dalam terciptanya sebuah perdamaian. Kronologinya kontroversi pernyataan Presiden Prancis. Kronologi pernyataan kontroversial itu dimulai pada saat salah satu guru SMA di Prancis yang bernama Samuel Paty membahas karikatur Nabi Muhammad SAW di sekolah tersebut. Sebelumnya, Samuel Paty sudah meminta kepada murid yang beragama Islam bisa keluar kelas jika tidak tertarik mengikuti kelasnya. Para murid Muslim kemudian membicarakan hal ini kepada orang tua mereka masing-masing, kemudian viral di media sosial. Seorang pemuda bernama Abu Yezidovic yang berkewarganegaraan Tunisia yang mengetahui persoalan tersebut di sosial media, kemudian membunuh Samuel Paty karena hal tersebut. Pemuda tersebut pada akhirnya ditembak mati oleh polisi. Sebagai Presiden Prancis, Emmanuel Macron menanggapi peristiwa tersebut dengan menyatakan pernyataan kontroversi tersebut. Kronologi kontroversi pernyataan Presiden Prancis. Emmanuel Macron tidak memakai dan melaksanakan toleransi dengan baik sebagai pemimpin di negara Prancis. Hal ini dikarenakan Macron membiarkan penerbitan karikatur Nabi Muhammad di mana dalam kepercayaan umat Islam penggambaran hal semacam itu tidak diperbolehkan. Macron tidak menghargai keyakinan umat Islam dengan mengizinkan karikatur tersebut dan dapat memicu kerusuhan kedamaian di mana inti toleransi. Solusi dari kasus toleransi dari Presiden Prancis dan kontroversinya. Toleransi adalah sikap menghargai, menghormati antar sesama manusia. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu perseorangan, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam satu kelompok masyarakat. Contoh sikap toleransi secara umum antara lain, menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong antar sesama manusia tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Hal ini bisa dikaitkan juga dengan UUD 1945 dalam pasal 29 ayat 2 yang mengatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Kesimpulan,
Banyak sekali keberagaman yang kita anut di dunia, dimulai dari agama, budaya, suka, dan segala macam yang dipilih oleh seseorang. Namun, seringkali kita kurang toleransi sehingga kurang kepercayaan dan perpecahan yang dianutnya. Disinilah kami bahas sebagai kelompok bagaimana cara agar masyarakat penting, artinya toleransi itu menghormati agama, budaya, suku orang lain, bersikap toleran terhadap keyakinan bangsa, tidak membandingkan satu sama lain, melaksanakan ajaran agama yang baik, dan tidak memandang rendah agama apapun. Kehidupan berbangsa dan bernegara, agama adalah sifat yang privasi karena berhubungan dengan kepercayaan yang dianutnya dalam pribadi seseorang. Jadi marilah kita saling menghargai apa yang seseorang miliki dan jangan pernah ikut campur apa yang seseorang miliki agama. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan.